Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan, pada ibadah minggu kita pada hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Minggu hari ini dinamakan dengan minggu kelima setelah Trinitatis. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang mencintai didikan dan hikmat, agar kita dapat mengenali diri kita sendiri dan mengenali keberadaan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kami bersukacita memasuki hadirat-Mu melalui ibadah ini ya Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat, penuhilah hati kami dengan kasih dan didikan-Mu. Firman Tuhan di Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat tidak turun dengan sendirinya dari langit. Hanya orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhanlah yang akan dikaruniai hikmat oleh Tuhan." Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Didiklah kami ya Tuhan, isilah kami dengan karunia, agar kami menjadi pribadi yang berhikmat. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan dan rancangan Tuhan dari manusia. Tiada satupun manusia yang dapat memahami hikmat Tuhan, sebab yang paling bodoh dalam kerajaan Tuhan jauh lebih berhikmat dari orang pandai di dunia ini. Maka kami hendak merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kami akan menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kiranya melalui didikan Tuhan, kami beroleh hikmat surgawi yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Datanglah ya sumber rahmat, dan penuhilah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian hukum Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa yang Maha Pengasih, firman-Mu menceritakan kepada kami bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Padahal mereka adalah kelompok yang mengklaim sebagai orang yang paling tahu tentang Taurat Tuhan. Ternyata pengetahuan saja tidak cukup. Yang paling penting adalah agar kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Pengetahuan saja hanya akan membuat kami menjadi congkak. Itu sebabnya firman-Mu berkata bahwa Tuhan sengaja memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang berhikmat. Ya Tuhan, kini kami sadar bahwa kami sering seperti orang Farisi yang merasa diri kami pandai, tetapi ternyata kami tidak berhikmat. Kami menjadi congkak dan menutup diri kami dari didikan Tuhan. Akibatnya kami lebih suka melihat kelemahan orang lain dibandingkan melihat dan menilai diri kami sendiri. Untuk itu, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Ampunilah kami orang yang congkak ini ya Tuhan. Berilah kepada kami kerendahan hati untuk mau dididik menurut hikmat Tuhan. Ya Tuhan, kami sering terlalu bodoh dalam hidup kami, sehingga tanpa sadar kami menjadi sesat karena mempermainkan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa bahwa Tuhan akan selalu merahmati kami dengan pengampunan, sehingga kami bebas berbuat semau kehendak kami. Kami salah memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga yang kami lakukan hanyalah menabur dosa dan kejahatan. Kami suka melihat kelemahan sesama kami, tetapi di saat yang bersamaan diri kami justru dipenuhi dengan iri hati, kebencian, dan nafsu serakah. Dan ketika kami menuai apa yang kami tabur, kami justru bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Dalam kenyataannya, bukan Tuhan yang membuat kami menuai kepahitan, perilaku kami sendirilah yang telah terlebih dahulu menaburkan kepahitan tersebut. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Berilah kami hikmat untuk mengenal diri kami dan segala kelemahan kami, agar kami dibaharui oleh Roh-Mu, sehingga kami menjadi orang yang lebih bijaksana dalam hidup ini. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami tidak meninggalkan hikmat. Sebaliknya, kami harus mendengarkan segala ajaran dan didikan Tuhan melalui firman-Mu ataupun melalui pengajaran orang tua dan orang yang lebih tua dari kami, agar hikmat itu memelihara kami dan menjaga kelakuan kami bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Namun, hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa menerima didikan, sementara kami adalah orang yang congkak. Alih-alih belajar dari sesama kami justru lebih suka menghakimi mereka. Kami suka melihat selumbar di mata sesama kami, tetapi balok yang di mata kami tidak kami lihat. Sungguh benar firman-Mu yang berkata, jika penghakiman yang kami pakai menghakimi sesama kami
dipakai untuk menghakimi kami, maka sungguh kami akan malu sendiri. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang kurang berkhidmat ini. Janganlah kiranya Tuhan menghakimi kami berdasarkan perbuatan kami, tetapi biarlah Tuhan menghakimi kami berdasarkan cinta kasih dan kemurahan Tuhan saja. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, minggu kelima setelah Trinitatis,
12 Juli 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu kelima setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, cintailah didikan. 2. Peneguhan sidi. Hari Minggu yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara peneguhan sidi, gelombang pertama bagi 8 orang pelajar sidi. Peneguhan sidi ini akan dilaksanakan di ibadah Minggu pukul 10 WIB. 3. Ibadah langsung di gereja tanggal 19 Juli tidak berdasarkan WIB. Sehubungan dengan acara peneguhan sidi tanggal 19 Juli 2020, maka ibadah langsung di gereja tidak berdasarkan WIB. Jemaat bebas memilih jam beribadah antara pukul 7 dan pukul 10 WIB. Bagi yang ingin menyaksikan acara peneguhan sidi, jemaat bisa beribadah pukul 10 WIB. Namun jemaat yang hanya ingin beribadah seperti biasa disarankan untuk menghadiri kebaktian pukul 7 WIB. Kita akan menghadiri kebaktian secara langsung di gereja. Marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan protokoler ibadah new normal agar kita terhindar dari penyakit. Terima kasih. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat AKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang akan dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hal penghakiman. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bolehkah orang Kristen menghakimi? Memang jika kita langsung memaknai dari firman yang kita baca, pasti jawabannya tidak boleh. Tapi jika kita kemudian bertanya lagi, mungkinkah seorang manusia tidak menghakimi? Maka kita akan mengatakan sepertinya susah. Di rumah orang tua pasti menjadi hakim atas anak-anaknya, atau di sekolah guru menjadi hakim atas murid-muridnya. Maka hampir setiap manusia akan pernah menjadi hakim bagi sesamanya. Kemudian jika kita baca lagi dalam Alkitab misalnya, bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada hakim-hakim, atau ada kisah tentang Raja Salomo yang menjadi hakim bagi dua orang wanita yang mengklaim memiliki hak atas seorang bayi. Juga ada cerita tentang Yesus sendiri di Perjanjian Baru yang menjadi hakim kepada orang Farisi. Jika kita baca di Lukas 11 ayat 42, di situ Tuhan Yesus berkata, "Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, dari ingu, dan dari segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Di situ Yesus mengutuk orang Farisi dan mengatakan, celakalah kamu. Bukankah itu suatu penghakiman? Atau di Matius 5 ayat 33 sampai 35, Yesus juga memerintahkan kita untuk mengatakan ya kalau ya, dan katakan tidak jika tidak. Atau artinya mungkin katakan benar jika benar, dan katakan salah jika itu salah. Maka bukankah ini juga berarti kita harus menjadi hakim, menentukan ini benar dan ini salah. Kemudian jika kita baca lagi di Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang menjadi dasar teologis tentang hukum penggembalaan. Di situ dikatakan jika saudaramu bersalah, maka kamu harus memberitahukan kesalahannya, memanggil dia, menegurnya, menasihatinya. Maka bukankah di sini juga sebenarnya kita menjadi hakim? Atau di gereja misalnya pendeta dan parhalado memutuskan menjatuhkan hukum siasat penggembalaan gereja atau yang biasa kita sebut RPP kepada warga jemaat yang melakukan pelanggaran, bukankah itu juga menjadi hakim atas sesamanya? Atau jika kita baca lagi di Yohanes 7 ayat 24, di situ malah dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bahkan di sini dengan tegas dikatakan kita menjadi hakim. Tetapi kalau kita menjadi hakim, mari kita menghakimi dengan adil. Jadi dari semua contoh-contoh di atas, sebenarnya cepat atau lambat, suka tidak suka, akan tiba waktunya kita menjadi hakim atas orang lain. Sementara dalam nats kita ini, kita dilarang untuk menghakimi sesama. Oleh sebab itu,
Alkitab jangan kita maknai separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, dan kemudian kita langsung menangkap makna harafiahnya. Maka mari kita mengcombine ini, memaknainya, mendialogkannya, sehingga kita mendapatkan sebenarnya apa yang dilarang, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, ketika nats ini mengatakan jangan kamu menghakimi sesamamu, apa yang hendak dikatakan kepada kita? Jangan kita menghakimi dengan tidak adil. Itu yang hendak dikatakan kepada kita. Karena di Yohanes 7 ayat 24 tadi dikatakan, kalau kamu menghakimi, hakimi dengan adil. Maka sebenarnya di sini Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan kamu menghakimi dengan tidak adil. Seperti apa menghakimi dengan tidak adil? Nah, di sini yang mau kita lihat. Yang pertama, jangan kita melakukan penghakiman hanya untuk justifikasi atau pembenaran, mau mengatakan bahwa diri kita orang yang baik. Jemaat Tuhan, ada orang ketika dia menghakimi orang lain, sebenarnya itu dengan motivasi supaya dia terlihat benar. Bukankah kita misalnya ketika menggosipkan kesalahan orang lain, di situ sebenarnya ada niat supaya kita terlihat lebih benar dari orang yang kita gosipkan itu. Sehingga di sini kita menghakimi dengan motivasi, justifikasi terhadap diri kita, agar ketika orang lain terlihat salah, menjadi pesakit, dengan otomatis kita menjadi terlihat saleh, kita terlihat baik, dan kita terlihat benar. Dan yang kedua, bagaimana menghakimi dengan tidak adil adalah orang yang menghakimi dengan tindakan manipulatif. Tadi untuk justifikasi, sekarang untuk manipulasi. Seperti apa menghakimi dengan manipulasi? Dia menghakimi orang sebenarnya untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kesalahannya. Kalau yang pertama justifikasi supaya dia terlihat benar di mata orang. Nah, kalau manipulasi ini, dia menghakimi orang lain untuk menutupi kesalahannya. Dia sendiri sebenarnya melakukan kesalahan, tetapi dengan cara menghakimi orang lain, kesalahannya itu tertutupi. Ini yang Yesus kritik dari orang Farisi. Yesus mengatakan kamu membayar perpuluhan, tetapi kamu melakukan ketidakadilan. Sehingga kamu mengkritik orang, menghakimi orang yang tidak membayar perpuluhan, sementara kamu sendiri tidak melihat balok di matamu, yaitu melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Sehingga hukum itu kamu manipulasi, orang kamu hakimi untuk menutupi kesalahanmu. Bahkan mungkin hukum itu pun dipermainkan, dimanipulasi. Supaya apa? Supaya kesalahannya tidak terseleksi dan hukum itu cuma melihat kesalahan orang lain. Maka disinilah sebenarnya kita dilarang untuk menghakimi secara manipulatif. Dan yang ketiga, seperti apa penghakiman yang tidak adil, yang tidak benar, yaitu jika kita menghakimi orang memang untuk niat menghukum, agar kita terlihat kuat, berkuasa. Atau mungkin kita berniat menghukum karena ada suatu kebencian atau dendam atau kemarahan. Sehingga penghakiman yang kita lakukan adalah untuk melampiaskan rasa benci kita atau rasa dendam kita. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi sesamamu. Nah, kalau begitu, jika kita memang harus menghakimi, kalau kita membaca Yohanes 7 tadi, menghakimilah dengan adil. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai pelayan di gereja, maupun terhadap saudara kita. Kalau begitu, seperti apa menghakimi dengan adil? Nah, inilah yang mau kita lihat dari perikop kita. Yang pertama, menghakimi dengan adil adalah di ayat 38 dikatakan, jangan kamu memakai standar ganda dalam penghakimanmu. Saya akan bacakan sekali ayat 38. Di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka penghakiman yang kamu pakai kepada orang itu terlebih dahulu dipakai untuk dirimu sendiri. Maka jangan kita menghakimi dengan memakai standar ganda. Kita keras kepada orang, tapi kita tidak memakai penghakiman itu untuk diri kita sendiri. Maka ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain harus terlebih dahulu juga kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Itu sebabnya di Lukas 6 ayat 31 dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oleh sebab itu jika kita misalnya menginginkan kalau suatu saat orang menghakimi kita, kita menginginkan penghakiman itu dilakukan dengan benar, yaitu misalnya mereka menghakimi kita supaya memang tujuannya kita terhindar dari kesalahan yang lebih besar, yaitu mereka menghakimi kita supaya kita sadar akan kesalahan kita. Dan yang kedua, kita menginginkan misalnya kalaupun kita dihakimi orang, ya kita menginginkan standar penghakimannya jelas, aturannya jelas, standar kebenarannya jelas, bukan like or dislike. Dan yang ketiga, kita menginginkan misalnya kalau orang menghakimi kita, mereka menghakimi kita, menegur kita dengan cara yang sopan dan benar. Atau mungkin dengan semangat Matius 18 mereka mengajak kita berbicara secara langsung, bukan mencela atau mengata-ngatai kesalahannya kepada semua orang. Maka jika kita menginginkan penghakiman kepada kita dilakukan dengan cara yang benar seperti itu, maka kita pun diminta untuk melakukannya demikian kepada orang. Itulah yang dikatakan jangan memakai standar ganda. Oleh sebab itu jika kita menghakimi orang lain, tujuannya adalah semata-mata hanya untuk memperbaiki dirinya, agar dia terhindar dari kesalahan yang lebih besar. Dan yang kedua, kita akan menghakiminya dengan standar yang jelas, bukan like or dislike. Ada aturannya. Dan yang ketiga, kita menghakiminya dengan cara privat, bukan dengan cara mempermalukan dia. Maka jangan coba-coba menghakimi kalau kita menghakimi dengan tidak adil. Dan yang kedua, dari perikop kita, ciri menghakimi dengan adil adalah jika kita menghakimi orang bukan sebagai orang yang buta. Buta di sini maksudnya bukan buta penglihatan, tapi buta pemahaman dan buta rohani kita. Di ayat 39 dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Maka jangan menghakimi sesamamu sebagai orang buta. Seperti apa kita menghakimi sesama kita sebagai orang buta? Yang pertama, contoh menghakimi sama kita sebagai orang buta adalah ketika kita menghakimi seseorang tapi kita tidak tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Bukankah ada banyak orang seperti itu? Dia menghakimi orang hanya berdasarkan cerita yang didengarkan dari orang lain tentang perbuatan orang itu. Kita belum mengecek kebenarannya dengan benar-benar mengetahui secara lengkap duduk permasalahannya, kita sudah berani menghakimi seseorang. Atau yang kedua, menghakimi seseorang sebagai orang buta, berarti kita menghakimi orang itu tanpa tahu bagaimana peraturan yang sebenarnya. Kita tidak tahu pasalnya seperti apa. Atau misalnya seorang pendeta di gereja menghakimi orang tapi dia tidak tahu secara lengkap dengan pemahaman yang jelas isi dari RPP atau hukum siasat gereja. Dia tidak tahu bagaimana aturan-peraturan. Atau seorang guru menghakimi muridnya tapi dia tidak tahu peraturan di sekolah itu dengan baik. Atau seorang hakim menghakimi seseorang tapi dia tidak tahu undang-undang yang jelas yang dipakai untuk mengadili orang itu. Oleh sebab itu kalau kita mau menghakimi, pastikan dulu bahwa kita benar-benar tahu peraturannya, agar kita tidak menjatuhkan
suatu penghakiman yang tidak adil kepada orang itu. Dan yang ketiga, apa arti menghakimi? Jangan menghakimi sebagai orang buta, artinya adalah kita sendiri pun harus bersih. Jangan kita menghakimi pelaku kejahatan, tapi kita sendiri juga adalah pelaku kejahatan. Maka bukankah kita sebagai orang buta menghakimi orang buta? Bisa saja kita mengatakan, oh saya tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan. Misalnya kita menghakimi orang karena dia mencuri. Tapi kita mengatakan, aku bukan pencuri. Padahal sebenarnya kita punya kesalahan yang lain. Kita berzina, kita pembohong, kita penipu. Bukankah sebenarnya kita sama-sama penjahat? Adakah seorang narapidana di penjara dengan kasus pemerkosaan misalnya, dengan beraninya, dengan lantangnya menghakimi seorang narapidana kasus pembunuhan? Dia berani menghakimi orang itu kasus pembunuhan hanya karena dia bukan seorang pembunuh, tapi padahal sebenarnya dia seorang pemerkosa. Sungguh absurd. Maka inilah yang Tuhan katakan, jangan orang buta menuntun orang buta. Jangan kamu pelaku kejahatan, kamu sendiri berani menghakimi orang. Inilah juga kritikan Tuhan kepada orang Farisi. Di situ Tuhan mengatakan, jangan kamu melihat selumbar. Selumbar itu serpihan kayu, jadi pasti ini lebih kecil dari balok sendiri. Ini memang gaya bahasa hiperbola. Tuhan mau mengatakan, jangan kamu melihat selumbar di mata orang, tapi balok di matamu tidak kamu lihat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan kamu bisa melihat kejahatan orang yang kecil, tapi kejahatanmu yang besar. Yang besar bukan dalam arti ukurannya, tapi kita sendiri yang tahu kejahatan kita, pasti lebih tahu kita kejahatan kita daripada kejahatan orang. Tapi kita sendiri tidak pernah berani untuk mengoreksi diri kita. Itulah, maka jangan menghakimi orang sebagai orang buta. Dan yang ketiga, ciri penghakiman yang tidak benar adalah jika kita masih berstatus sebagai murid, tapi kita sudah menghakimi orang lain. Di ayat ke-40 Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tamat pelajarannya baru sama dia dengan gurunya. Ini bukan soal pelajaran di sekolah, tapi ini soal pelajaran kehidupan. Maka jika kita diminta menghakimi, tunggu kita lulus pelajaran kehidupan. Apakah ada saatnya di mana kita bisa menghakimi? Siapa di dunia ini yang sudah lulus pelajaran kehidupan dan dia bisa mengklaim dirinya sebagai guru? Bukankah satu-satunya guru di dunia ini yang pernah menjadi manusia adalah hanya Tuhan Yesus? Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan Yesuslah sebagai hakim yang adil bagi kita. Jika kita mau jujur, tidak ada seorang pun dari antara kita yang telah lulus sekolah kehidupan. Maka jika kita semua adalah sama-sama murid, bagaimana kita bisa menghakimi orang lain? Kita sendiri murid dan dia juga adalah murid. Oleh sebab itu, mungkin kita akan mengatakan ya, dengan standar yang pertama atau yang kedua, ayat 38 dan ayat 39, mungkin kita masih bisa menghakimi orang. Karena kita mengatakan, oke, jelas, standar yang kupakai untuk menghakimi orang juga kupakai untuk diriku dan aku lewat gitu, oke. Atau mungkin yang kedua, jangan menghakimi sebagai orang buta. Mungkin kita lewat, oh aku sudah tahu duduk masalahnya, aku sudah jelas peraturannya, ngerti, dan aku sendiri tidak melakukannya, sehingga aku bisa menghakimi dia. Oke, mungkin bisa. Tapi yang ketiga ini, adakah kita yang bisa melewatinya? Mengklaim bahwa kita sudah menjadi guru kehidupan? Maka berdasarkan ini sebenarnya tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjadi hakim atas orang lain. Kalau begitu bagaimana kita memaknai ayat-ayat yang lain yang mengatakan hakimilah dengan benar, hakimilah dengan adil. Kamu harus mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak, benar jika benar, salah jika salah. Oleh sebab itu, mari kita tangkap pesan dari perikop ini. Yang pertama, pesan dari perikop kita ini dan yang menjadi topik minggu ini, cintailah didikan. Yang pertama mau dikatakan kepada kita adalah
janganlah menginginkan dirimu terutama menjadi seorang hakim. Tapi inginilah atau maknailah, renungkanlah dirimu terutama sebagai seorang murid yang masih harus belajar dan belajar, yang belum tahu kebenaran, yang masih harus diisi. Sehingga jika kita memaknai diri kita sebagai seorang murid, kita tidak akan dengan pongahnya mengatakan atau berani menjadi hakim atas orang lain. Dan kalaupun kita menjadi hakim atas orang lain, kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita akan minta kepada Tuhan, Tuhan ajari aku agar motivasiku tulus, agar Tuhan memberiku hikmat kebijaksanaan, agar keputusan yang kami ambil itu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dan ketika kita sudah memaknai diri kita sebagai seorang murid, kalaupun kita akhirnya harus menjadi hakim atas orang lain, kita datang bukan sebagai guru yang menggurui, tapi kita datang sebagai sesama, sebagai saudara. Saya jadi teringat dengan bahasa teologi yang mengatakan, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang mencintai didikan, maka kita harus selalu berusaha ke level yang lebih atas. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat tadi definisi tentang hakim yang adil menurut perikop ini, dan di syarat yang ketiga memang tidak seorang pun dari kita yang akan bisa lulus karena kita semua masih menjadi murid kehidupan. Bagaimana kita memaknai perikop ini? Apa pesan perikop ini kepada kita? Yang pertama, pesan perikop ini kepada kita, berusahalah untuk menjadi murid, bukan untuk menjadi hakim. Cintailah didikan, dan itulah menjadi topik minggu kita. Cintailah didikan. Kalaupun situasi membuat kita menjadi hakim bagi sesama kita, jangan datang kepada mereka dengan menggurui. Jangan datang kepada mereka dengan niat untuk menghukum. Jangan datang kepada mereka dengan niat untuk mempermalukan atau menyakiti. Sebagai sesama murid, sadarilah bahwa kita juga sama dengan mereka. Maka motivasi kita adalah untuk membangun, bukan untuk mempermalukan dan bukan untuk menggurui, untuk membuat dia lebih baik. Dan sebagai seorang murid, mari kita selalu mencari yang lebih lagi dari apa yang sudah kita pelajari. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita ketahui. Karena apa? Pengetahuan tidak membuat orang layak di hadapan Tuhan. Bukankah orang Farisi adalah orang yang sangat tahu? Tapi mereka cuma mengetahui firman Tuhan, tapi mereka tidak mengalami firman Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan. Maka kita diminta menjadi seorang murid yang mencintai didikan. Bukan sekedar tahu, tapi harus sampai ke level mengalami. Itulah sebabnya di Alkitab ada istilah pertumbuhan. Kita diminta untuk bertumbuh, naik terus ke level yang lebih tinggi dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya jadi teringat dengan lagu kita di Kidung Jemaat yang mengatakan, Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ini tidak sekedar berbicara tentang surga, tapi ini juga lagu ini berbicara tentang keinginan kita untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi, bertumbuh sebagai seorang murid yang mencintai didikan. Kita lebih suka untuk mempelajari kebenaran, dan kebenaran itu kita pakai untuk mengkoreksi diri kita, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Dan yang kedua, pesan dari perikop ini kepada kita adalah semakin kita mencintai didikan dan semakin kita mengenal kebenaran,
Terutama semakin kita mengenal kebenaran Alkitab di mana Tuhan sebagai Sang Maha Pengampun dan kita di sisi lain Sang Maha Pendosa, maka kita akan semakin mengenali bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan orang yang berhikmat, orang yang mengenal dirinya sendiri, dia juga akan tidak berani semena-mena terhadap sesamanya. Karena dia memandang saudaranya sebagai sesama pendosa juga. Maka dia, kalaupun dia harus menghakimi, dia tidak mendatangi saudaranya yang bersalah itu sebagai seorang hakim. Dia akan mendatangi saudaranya sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Maka yang dia lakukan bukan menghakimi, tapi menasehati, membangun, dan mendoakan. Motivasinya pun bukan menghukum, tapi agar dia berubah dan kembali kepada Tuhan. Maka demikianlah, kalaupun dikatakan kita menghakimi orang dengan adil, demikianlah kita membangun sesama kita. Dengan terlebih dahulu kita selalu mengupdate diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, jangan ada dari antara kita yang mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Jangan ada yang mengambil itu dari Tuhan dan berlaku sebagai hakim bagi sesamanya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mencintai didikan, yang terlebih dahulu melihat diri kita, barulah kemudian kita berani untuk melihat orang lain. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami adalah murid kehidupan, bahwa kami tidak sempurna, bahwa kami masih harus terus mempelajari kebenaran. Kami sendiri punya banyak kelemahan. Maka Kau panggil kami Tuhan untuk mencintai didikan. Dan agar melalui kebenaran yang kami peroleh dari Tuhan, kami terlebih dahulu mengenal diri kami sendiri. Dan jika kami telah mengenal diri kami sendiri, dan bagaimana kami beroleh kemurahan dari Tuhan, barulah kami bisa melihat orang lain. Sehingga kami tidak melihat kesalahan orang lain, tapi kami melupakan kesalahan kami sendiri, tapi kami melihat kesalahan orang lain hanya untuk membangunnya, menolongnya, agar kami semua sama-sama menang dalam perjalanan menuju penghakiman kelak. Kalaupun kami harus menjadi hakim bagi sama kami, biarlah kami dengan rendah hati meminta Tuhan yang menjadi hakim. Kami hanya sarana, saluran Tuhan, agar motivasi kami adalah motivasi Tuhan yang menginginkan kembalinya orang yang jahat, bukan menginginkan kematian orang yang jahat. Agar hikmat kami adalah hikmat Tuhan, seperti Tuhan memakai Raja Salomo, supaya penghakiman yang kami pakai untuk orang lain bisa membangunkan dia. Misalnya kami sebagai orang tua yang harus menghakimi anak kami, kami sebagai guru yang harus menghakimi murid kami. Biarlah penghakiman kami benar-benar adil dan untuk kebaikan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk saling membangun satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.